Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman harga absolut, di mana untuk yang kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pemrograman harga inkremental. Baik, langsung aja di sini. Untuk harga absolut, dikarenakan absolut itu memiliki titik referensi yang tetap, ya, jadi tidak berubah-ubah. Referensinya mana? Yaitu referensinya berada di tengah-tengah ujung benda kerja. Ini merupakan titik referensi, ya, sehingga jadi catatan, ya, titik referensinya di sini di tengah, sehingga apabila posisi pahat itu berada di bawah titik referensi, maka nilai X-nya adalah plus, dan apabila posisi pahat itu berada di atas titik referensi, nilai X-nya adalah min. Begitu juga untuk sumbu Z, ya, apabila posisinya itu berada di sebelah kiri titik referensi, ya, maka nilai Z-nya adalah negatif. Dan apabila posisi pahat itu berada di sebelah kanan titik referensi, ya, maka nilai Z-nya adalah positif. Oke, langsung aja. Di sini saya menjelaskan, ya, mengenai program absolut. Untuk nomor blok 00, ya, kita masukkan G92, ya, G92. Nah, G92 ini artinya apa? G92 itu artinya adalah untuk pemrograman harga absolut. Nah, untuk harga absolut di sini nanti kalian harus memposisikan posisi pahatnya di mana, ya, itu nanti harus kamu tuliskan di sini. X-nya, Z-nya berapa. Ya, dikarenakan di contoh soal itu posisinya seperti ini, jarak antara sumbu Z, ya, sumbu 0Z dengan pahat itu jaraknya 3, ya. Dan sumbu X-nya jaraknya dari titik referensi sini sampai sini itu ada jaraknya, maka di sini nanti harus kalian tulis. Nah, untuk yang pertama perlu saya ingatkan sekali lagi bahwasanya X itu diameter dan Z itu sama dengan panjang atau jarak, ya, atau jarak. Nah, kemudian yang pertama X adalah diameter, maka diameter di titik 0 di posisi awal pahat, ya, itu adalah berapa? Kamu lihat ukurannya di sini berapa? 38. Makanya di sini kamu tulis 3800. Ya. Kemudian untuk Z, ya, Z adalah panjang atau jarak. Jarak antara garis Z0, ya, garis Z0 ini dengan ujung pahat itu berapa? Di sini sudah ada, yaitu 3, berarti 300, ya, seperti itu. Jadi ini bukan jadi patokan harus 3800 atau 300, tidak. Alasannya seperti itu. Kita lihat kalau misalkan posisi pahatnya itu berada di sini lagi, ya kita lihat jaraknya berapa, tinggal ngalikan aja nanti kalau misalkan tidak ada diameternya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah M03, ya, M03. Seperti yang contoh kemarin bahwasanya untuk proses penyayatan di sini tidak ada, ya, tidak ada proses penyayatan, sehingga semuanya ini nanti kita masukkan G00, ya, G00 semuanya G00. Kemudian jalannya pahat sama seperti kemarin, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kembali lagi ke 0. Tapi di sini kita menggunakan program absolut, ya, menggunakan program absolut. Kemudian yang pertama dari 0 ke 1, 0 ke 1. Nah, 0 ke 1 itu yang bergerak sumbu Z, sumbu X, ya, sumbu X. Nah, dikarenakan titik referensinya itu di tengah, ya, posisinya kan masih berada di bawah titik referensi, maka nilai X-nya adalah pasti positif. Nah, positif berapa? X adalah diameter. Diameter yang kita tuju di titik 1 berapa? 16, ya, maka kita masukkan 1600. Kemudian untuk Z, ya, Z-nya itu adalah jarak antara ujung benda kerja dengan titik 1 berapa? Kan ini jaraknya sama dengan ini. Berapa jaraknya? Ini 3, maka kita tulis 300. Kemudian yang selanjutnya dari titik 1 ke titik 2, ya, yang bergerak sumbu Z, ya, Z dikarenakan sudah melewati garis Z0, maka di sini nanti pasti nilainya adalah negatif. Kalau posisinya masih berada di sebelah kanan, itu nilai Z-nya adalah positif, ya. Nah, yang bergerak sumbu Z, X-nya bergerak tidak
Tidak. Kalau tidak berarti ini kita tulis 1600 ya, 1600 dikarenakan diameternya titik 1 dan diameternya titik 2 itu sama ya. Jadi kita tulis 1600. Yang berubah adalah sumbu setnya. Nah, setnya berapa? Kita lihat jarak antara ujung dengan titik 2 berapa? Digambar. Oh, 7. Maka di sini kita tulis min 700. Kemudian yang selanjutnya dari 2 ke 3. 2 ke 3 adalah yang bergerak sumbu X. Pasti ini nanti plus. Masalahnya posisinya berada di bawah titik referensi ya. Titik referensi. Maka nilainya berapa X-nya? Titik 2 diameter X adalah diameter. Titik 2 diameternya 1600 atau 16. Titik 3 diameternya berapa? Nah, kita lihat 20. Maka ini X-nya kita isi 2000. Dikalikan 100 ya, semuanya harus dikalikan 100. Kemudian sumbu setnya bergerak tidak dari 2 ke 3? Tidak. Maka kalau tidak jaraknya berapa? Dari sini sampai sini. Ya sama dengan ini, maka kita isi min 700 ya. Kemudian yang selanjutnya dari 3 ke 4. 3 ke 4 yang bergerak adalah sumbu set ya. Pasti negatif, setnya negatif ini nanti ya. Negatifnya berapa? Jarak. Set itu jarak atau panjang. Panjang dari sini sampai sini berapa? Kita lihat. Oh, 15. Maka di sini setnya kita isi min 1500. Dari 3 ke 4. X. X adalah diameter. Diameternya titik 3 dan diameternya titik 4 itu kan sama. Maka kita isi 2000. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari 4 ke 5 ya, dari 4 ke 5 yang bergerak adalah sumbu X ya. Sumbu X. X-nya berapa? X adalah diameter. Diameter di titik 5 berapa? 26. Maka kita tulis 2600. Z, sumbu Z. Z adalah panjang. Panjang antara titik 5 dengan sini ya. Itu kan sama dengan 4 dengan sini. Maka panjangnya ini berapa? Kita lihat 15. Min 1500. Nah, kemudian yang selanjutnya dari titik 5 ke 6. Titik 5 ke 6 di sini yang pasti itu adalah dua-duanya bergerak. Masalahnya miring atau tirus ya. Miring atau tirus seperti ini berarti X-nya bergerak, X-nya pun juga bergerak. Nah, sekarang satu persatu dulu. X adalah diameter. Diameter di titik 6 berapa? Kalau di titik 5 itu 2600, di titik 6 adalah 3200. Ya, 3200. Nah, sekarang untuk Z-nya. Z titik 6. Z itu panjang. Panjang titik 6 dengan titik referensi sini sampai sini itu adalah 20. Ya, maka kita isi min 2000. Nah, sekarang dari 6 ke 7. 6 ke 7 di sini posisinya tirus, miring. Berarti dua-duanya pasti bergerak. Satu persatu dulu untuk sumbu X. Sumbu X adalah diameter. Diameter di titik 7 berapa? Nah, ini 2400. Nah, untuk sumbu Z itu adalah panjang. Berarti panjangnya sini sampai sini berapa? Sini sampai sini kita lihat panjangnya. Oh, 30. Berarti min 3000. Sekarang dari 7 ke 8. 7 ke 8 di sini posisinya tirus, miring. Ya. Yang pasti dua-duanya bergerak. Nah, sekarang satu persatu X dulu. X adalah diameter. Diameter di titik 8 berapa? Kita lihat di sini ada ukurannya enggak? Oh, ternyata di sini 30. Ya, 30. Maka diameternya di titik 8 adalah 3000. Sedangkan di titik di sumbu Z jaraknya ya, sumbu Z sini sampai titik referensi kita lihat jaraknya berapa? Oh, ini 33. Maka ini kita isi 3300. Kemudian yang selanjutnya dari titik 8 ke 9 ya, 8 ke 9. Nah, ini yang bergerak adalah sumbu Z. Nah, sumbu Z. X-nya bergerak tidak? Tidak. Kalau tidak berarti kita isi sesuai yang di atasnya 3000. Nah, sedangkan Z-nya itu adalah jarak antara titik 9 dengan titik 0, titik referensi. Itu berapa? Kita lihat. Oh, ini 4300. Berarti kita tulis min 4300. Dari 9 ke 10 yang bergerak adalah
sumbu X dan Z. Ya, sekarang satu-satu dulu. X adalah diameter. Diameter di titik 10 berapa? Oh, ini. Ya, berarti 3800. Sumbu Z-nya berapa? Z berarti jarak antara titik 0 dengan titik 0 dengan titik 10. Jaraknya di sini. Nah, ini kelihatan. 4700. Min, sorry. Ya, min 4700. Nah, sekarang kita kembalikan dari titik 10 ke titik 0. Ya, apakah besok mesti ke titik 0, Pak? Tidak. Mungkin di titik 0 absen, posisinya di sini, atau mungkin lebih jauh lagi. Yang penting harus terbebas dari ujung benda kerja. Nah, dari titik 10 ke titik 0 ya, itu kan yang bergerak sumbu Z. Nah, Z-nya pasti nanti positif. Kenapa kok positif? Dikarenakan sudah melewati ini, garis Z0 ini. Ya, ini kita anggap aja garis Z0. Sehingga kalau misalkan posisinya itu berada di sebelah kirinya ini, titik referensi, itu Z-nya negatif. Dan apabila sudah berada di sebelah kanannya, maka Z-nya adalah positif. Maka X-nya tidak bergerak, ya. X-nya tidak bergerak itu 3800. Sedangkan Z-nya dikarenakan posisinya kembali lagi ke 0, ya. Jarak antara ujungnya ini dengan benda pahat itu adalah 3. Maka kita tulis 300. Kalau min 300 di mana, Pak? Min 300 berarti posisinya masih di sebelah kiri referensi pahat. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita masukkan M05, kemudian M30. Nah, program berakhir. Nah, jadi seperti itu ya gambaran dari pemrograman harga absolut. Jadi kalau absolut ini kita hanya tinggal membaca aja diameternya, panjangnya, ya. Yang kita tuju tidak seperti untuk incremental. Kalau incremental kita harus diameter yang kita tuju berapa, awalnya berapa, kita kurangi dibagi 2 dan dikalikan 100. Tapi kalau ini kan tidak, ya, seperti itu. Jadi itu contoh pemrograman harga absolut. Saya harapkan kalian bisa mengerti dan memahami, dikarenakan yang namanya operator itu harus paham benar yang namanya pemrograman. Sebelum kita memprogram, kita harus paham benar dengan namanya gambar teknik, ya, baru nanti kita bisa memprogram. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya untuk program harga absolut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.